Halo Sineklip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Oke, sudah tahu ya dari judul dan thumbnail ini mau ngomongin apa? Yes, gue mau ngomongin film yang lagi rame banget. Ini adalah number one movie di Indonesia dalam beberapa hari terakhir lah. Dan gue yakin akan tetap demikian dalam beberapa hari ke depan ya. Ini film yang bahkan jumlah penonton weekday-nya itu hari Senin kemarin lebih tinggi daripada jumlah penonton weekend Sabtu Minggu. Itu gila. Apalagi kalau bukan Sore, Istri dari Masa Depan, atau kalau disingkat Sore Idaman. Anjir, ini jenius sih. Jenius. Siapapun yang pertama kali nyetusin ide, wah ini disingkat Sore Idaman nih, bagus nih, itu jenius. Bahkan ini ide singkatan yang jauh lebih bagus daripada film-film yang di sebelumnya ya, kayak Sakatuput, terus si Jesse Dev. Ini keren. Sore Idaman itu keren. And I love this movie. Filmnya juga keren. Buat gue ini adalah film Indonesia paling keren tahun ini so far. Dan kayaknya so far itu akan terus bertahan sampai akhir tahun ya. Soalnya gue gak bisa bayangin ada film Indonesia lain yang nanti tuh bikin gue jatuh cinta lebih gede daripada gimana gue cinta sama Sore. Ya semoga sih ada ya. Karena artinya kalau sampai ada yang lebih bagus dari Sore itu berarti perfilman kita lagi keren banget. Ini 1 juta sampai sih ya. Ini gue cek barusan di Cinepoint itu Senin kemarin udah 400.000 penontonnya. Anjing, hariannya aja di atas 100.000 kan. Dari hari Minggu kemarin 100 berapa gitu gue lupa. Hari Senin kemarin 122.000 nih di sini nih. Rame banget. Dan bukti film Indo rame itu gampang guys. Film Indo tuh rame sebenarnya dideteksinya bukan cuma dari jumlah penonton yang diupdate sama PH-nya. Film Indo itu kalau rame dia udah menyentuh grassroots, alias bukan cuma di kalangan ya moviegoers yang rutin nonton film di bioskop aja. Dan kalau udah menyentuh grassroots pasti mancing banyak keributan, pasti. Dan Sore ini gue rasa keributannya datang lebih cepat daripada yang gue prediksi ya. Biasanya tuh mulai ribut-ribut tuh kalau udah 1 juta penonton. Ini belum nyampe 1 juta udah ada keributan. Berarti rame banget. Ini banyak keributan yang gak jelas buat gue anjing. Sampai ada yang nyebut Sore ini marriage propaganda lah, in a serious way ya. Bukan yang kayak bercanda-bercandaan apa propaganda I'm not falling, apa sih itu. Gue gak tahu tren zaman sekarang. Maaf ya ada tua. Tapi ada beberapa yang secara serius nyebut ini tuh apa ya, perspektif yang mengajak kita harus menikah, padahal seharusnya kita tidak melanggengkan sudut pandang seperti itu. Gimana ya? Sampai ada yang nyebut ini fantasi cowok-cowok yang pengen punya istri penurut segala. Kenapa sih ini orang-orang tuh pada udah punya prasangka dulu sebelum nonton gitu? Kayak terlalu malas untuk ngebaca filmnya lebih jauh anjing. Sore itu bukan propaganda biar lu semua pada pengen nikah. Sore itu bukan iming-iming kayak nikah itu enak loh. Nggak ada kayak gitu. Kalau lu sampai berpikir kayak gitu ya lu nya udah kotor pemikirannya dari awal, lu udah negative thinking. Justru sebaliknya, Sore ini malah pengingat kalau misalkan lu memutuskan untuk nikah, make sure lu cinta sama pasangan lu. Pastikan lu tuh pengen mendukung pasangan lu mencintai dia semaksimal mungkin. Dengan cara lu gak berusaha mengontrol dia, tapi lu pengen menjaga dia. Dan di sisi lain, di sebaliknya ya, lu sendiri harus menjadi versi terbaik dari diri lu biar pasangan lu itu gak repot. Itu Sore, bukan iming-iming propaganda nikah awal anjing. Gak ada. Tapi adalah ya, itu namanya juga netizen. Apalagi netizen Twitter tuh mau sampai kapanpun itu akan selalu marah-marah. Jadi ya sudahlah. Ya, dan kali ini gue juga bukan mau ngomongin soal marriage life anjing. Ini bukan ngomongin hal kayak gitu. Dan bukan review juga. Reviewnya udah ada sebelumnya. Jadi di sini gue pengen mendiskusikan sih, lebih tepatnya ngediskusiin, ngobrolin beberapa teori yang beredar di internet soal ini Sore Idaman. Ada yang dari medsos, ada yang dari kolom komen Sineklip juga beberapa. Padahal gue sebenarnya nggak pengen bikin video teori loh. I mean semua udah jelas kan, ini bukan film Joko gitu yang ada teori shared universe atau ada apa ya, hal-hal yang belum terjelaskan. Ini buat gue ya mungkin nggak semua sih, tapi kayak 95% sebenarnya kan udah cukup jelas ya, kecuali hal-hal yang kayak Easter egg dan segala macam. Awalnya gue berpikir kayak gitu, tapi katanya pas Arya baca komen dari lulu semua penonton Sineklip tuh, dia mikirnya wah menarik nih, banyak teori-teori yang asik buat dibahas nih. Gue bilang Arya ya, soalnya di sini gue belum baca sama sekali. Gue pengen apa ya, di surprise
surprisein, pengen dikejutin dengan apa aja sih sebenarnya yang netizen dan kalian semua tuh tulis. Tapi jelas ini akan spoiler ya, banget spoiler banget. Jadi misalkan lu tuh belum nonton Sore, jangan nonton video ini, udah tonton dulu sana. Jadilah bagian dari penonton yang membawa Sore itu nembus juta penonton tuh. Tonton dulu, baru lu balik lagi ke sini, lu baca teori-teorinya. Karena ini bakalan spoiler, bahkan mungkin sampai spoiling endingnya juga sih pastinya ya. Kayaknya gue nggak tahu, masa nggak ada yang ngebahas ending, pasti ada lah. Yang itu BTW endingnya bangsat itu. Gue nyebutnya adalah itu ending yang anti La La Land. Anti La La Land tuh karena approach-nya sebenarnya kan mirip ya kayak La La Land ya, ending itu ya, sama-sama dengan montase, terus apa sih, editing banyak peristiwa yang karakternya lewatin. Tapi itu berkebalikan. Kalau La La Land adalah soal perpisahan, Sore ini adalah soal pertemuan. Kalau La La Land itu adalah soal what if, apa yang mungkin terjadi kalau misalkan dua karakternya selalu bersama, Sore ini adalah soal sesuatu yang somehow di timeline yang berbeda itu pernah terjadi. Jadi ini bener-bener kebalikannya La La Land banget, tapi dengan impact emosi yang sama. Emang anjing si Andy Lawrence ini. Oke lah ya, coba gue baca nih beberapa yang kayaknya sih prediksi gue nih bakal mostly ngomongin soal time travel ya, kemungkinannya. Karena apalagi men, apa yang mau lu teoriin soal Sore kalau bukan time travel? Dan BTW time travel versi film ini beda ya sama versi series. Kalau di series kan ya lu perhatiin Sore versi Tika Bravani itu sempet ada kalimat bilang kalau mereka bla 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 bla, yang bisa disimpulin kalau di series itu Sorenya Tika Bravani bisa time travel karena bantuan sekelompok ilmuwan mungkin ya, organisasi, kelompok or whatever. Tapi intinya dia nggak sendirian. Jadi dia juga balik ke timeline dia bukan dengan kehendak dia, tapi ada yang unplug gitu kan istilahnya. Ada yang ngebantuin lah di sana. Nah, sedangkan Sore versi film nih, versinya Sheila Dara nih lebih indie, dia tuh sendirian jalan, anjing punk rock lah pokoknya. Nah, ngomongin time travel, ini gue nemu sendiri ya kalau ini ya. Gue ngeliat sendiri ini ada tai banget sih. Ini dari akun si paling Marvel nih, di Twitter gue nemunya. Dia bikin timeline Sore ala-ala timeline time travel di Marvel ya, pakai varian-varian alternate timeline gitu. Bisa lu lihat sendirilah nih. Timeline Sore idaman anjir, yang atas nih timeline utama. Oh ya, ini plotnya. Terus kemudian timeline utama ini karena ada si Sore time travel, jadinya tercipta branch timeline baru yang itu terus ngelup ya, karena si Sore itu berulang kali kembali. Dan kemudian ada tercipta alternate timeline. Oh, ini yang ending sih. Oke. Nah, yang menarik juga nih soal itu, berapa lama sih sebenarnya si Sore ini ngalamin time loop? Kalau di series kan ya udah cuman sekali aja, bukan loop sih itu. Kalau di series tuh ya time travel doang. Nah, sedangkan di versi film ini jadi time loop anjing, berkali-kali. Dan di satu titik pas si Jonathan tuh nanya, umur kamu berapa? Si Sore kan sempet jawab nggak tahu ya. Setelah time loop ini kayaknya ratusan tahun gitu kan dia bilang. I know itu mungkin aja hiperbola, wajar gitu, berlebih-lebihan untuk ngomong, wajar. Tapi what if itu bener? Ya mungkin aja itu hiperbola ya, dia sengaja melebih-lebihkan. Tapi kan gini ya, kita logika aja deh, si Sore itu time loop udah banyak banget sampai dia hafal semua peristiwa di depan mata dia. Nggak cuman yang terjadi di si suaminya ya, Jonathan ya, tapi juga yang menimpa orang-orang di sekitar Jonathan, termasuk si Carlo kan, dia sampai tahu tuh. Terus dia juga udah bisa ngomong bahasa Kroasia sefasih itu anjing, sampai gue nggak tahu ya detail dialeknya, cuman dari yang gue denger sih itu udah bukan dialek Indonesia, itu bukan Indroasia. Nggak mungkin nih sebagai manusia nih mikirin soal suami lu berkali-kali ngelup, mikirin soal peristiwa yang menimpa dia, sambil lu itu secara nggak sadar karena tinggal di Kroasia ya, lu belajar bahasa Kroasia dan lu sampai sefase itu nggak mungkin cuman makan waktu setahun. Dan buat yang mungkin belum ngeh, time loop itu di sini dipakai sama Yandi buat sebagai simbol ya, alegori gitulah, perumpamaan dari ketidakmampuan karakternya Sore dan Jonathan buat move on. Sore nggak bisa move on dari kehilangan suaminya, Jonathan nggak bisa move on dari konflik sama bapaknya. Ya mostly soal Sore sih, karena kan yang terjebak dalam tanda kutip itu Sore ya. Dia tuh terus ngelup karena dia memang hidupnya ngelup, itu dia nggak bisa move on dari kehilangan si Jonathan. Oke, cobalah ini, gue udah panjang lebar anjing ngebacot, fuck lah. Gue mau ngebacain beberapa teori yang dikompil sama si Arya. Gue nggak tahu ini gue akan menemukan teori seperti apa. Apakah sesuatu yang aneh atau sesuatu yang anjing keren gitu, gue nggak tahu. Oke, coba yang pertama
pertama ini dari Ana Yuli 4102. Gue udah nonton series dan bioskopnya. Emang awal-awal agak aneh karena karakter Sore udah melekat di Tika Bravani, apalagi pas dialog karena langit menerima senja apa adanya. Tapi Sheila Dara juga bagus banget actingnya jadi Sore. Mana nih teorinya? Di film ini kita dikasih pengembangan cerita yang sangat menakjubkan, mulai cara Sore bisa time travel, kenapa si Jo itu susah berhenti rokok dan alkohol. BTW soal rokok alkohol itu buat gue filmnya jauh lebih bagus menggambarkan kondisi karakternya daripada di series. Di series itulah kekurangan terbesarnya. Nggak mungkin nih ya ada orang tuh perokok yang chain smoker mungkin bahkan, terus dia alkoholik, kerja sambil mabok sambil ngerokok, terus tiba-tiba di hari pertama Sore datang dibuang semua rokok dan alkoholnya, and he's fine with that. Kalau di film kan ada ya dia curi-curi ngerokok tuh, kemudian sempat dia curi-curi mabok juga. Di series nggak ada, kayak nggak mungkin anjing. Lu nggak pernah curi-curi sekalipun dan lu langsung fine dengan itu. Gue tahu Yandi memang nggak bisa menggambarkan itu karena keterbatasan durasi di series ya, tapi tetap itu jadi kekurangan. Itu saling mengisi kan, nggak bisa kayak gitu tuh, nggak make sense. Kalau tiba-tiba lu dengan gampang bisa berhenti tapi lu tetap workaholic. Gue ngalamin itu soalnya. Lanjut nih, yang endingnya banyak yang heran kok tempat ketemunya Sore dan Jo itu beda antara series dan film. Pendapat gue karena di film Sore udah melakukan ratusan usaha. Akhirnya Sore berhasil menemukan akar masalah dari trauma si Jo. Dia sudah memaafkan bokapnya dan berdamai dengan dirinya. Jadi berubah hidup sehat karena sembuh dari trauma masa kecilnya, dan itu mengubah alur di endingnya. Yang bikin melongo adegan salaman, semua kejadian time travel langsung masuk ke memori Sore dan Jo meskipun baru pertama ketemu. Adegan musiknya pas salaman sangat amazing. Iya, itu La La Land. Oh, jadi yang ini kayak nyelasin gitu, berteori, berpendapat kenapa sih Sore itu dan Jonathan itu ketemuannya beda sama kayak yang di series. Kalau di series kan ketemuannya itu adalah nggak inget kan, jadi Jonathan itu kayak datengin Sore terus aku suamimu dari masa depan gitu, si Sore nggak inget. Oke. Coba berikutnya dari Octavian 1856. Menurut gua kenapa loopnya ditutup bukan pas pernikahan kakaknya, mungkin karena timelinenya berubah akibat perasaan kerinduan dan dicintai yang membuat Jonathan itu mau berubah. Karena dia bilang sendiri pas di galeri, orang gak akan berubah karena rasa takut, tapi karena merasa dicintai. Gue sih kurang lebih sama ya, tapi gue menambahkan kayak gini, kenapa pas di original timeline itu mereka ketemu di pernikahan kakaknya, which is itu bukan sesuatu yang terasa personal ya, walaupun ya kakaknya Joe, tapi kan itu bukan acara yang secara langsung ngelibatin dia. Yaitu karena mereka adalah total stranger. Belum ada itu peristiwa time loop, belum ada mereka dipersatukan oleh cinta yang menembus ruang dan waktu karena Sore mundur ke masa lalu, tuh belum ada. Mereka total stranger ketemu di sebuah event yang ya tidak spesial mungkin buat mereka. Nah, kalau di yang ending filmnya yang di alternate timeline itu, mereka udah dalam tanda kutip melalui pengalaman itu kan, time loop itu segala macam. Makanya mereka dipertemukan di tempat yang lebih meaningful buat mereka berdua, tempat di mana mereka itu ya mengalami cinta itu, sama-sama merasakan kerinduan dan segala macam. Simpelnya adalah di situ mereka menciptakan timeline baru. Alternate timeline lah, branch timeline mungkin ya, yang lebih indah, yang lebih personal. Di timeline ini Jonathan udah hidup sehat. Di timeline ini dia tidak akan meninggalin Sore karena mati serangan jantung. That's why pertemuan mereka sendiri terjadi di tempat yang lebih indah, lebih intim, lebih personal. Itu sih gua rasa simbol yang mau dipakai sama Yandi. Lanjut dari Melati T Gugur ya. Kalau menurut aku kenapa mereka nggak ketemu di nikahan kakaknya Joe? Oh, sama nih. Karena takdir mereka, jalan mereka untuk ketemu itu berubah, tapi tidak mengubah takdir mereka kalau mereka bakal ketemu. How they meet itu berubah, tapi they still meet. Karena Joe ngubah hidupnya, perubahan dari dalam dirinya itu berdampak ke keputusan-keputusan di masa depan yang akhirnya mengubah cara mereka ketemu. Kalau Joe nggak berubah di paruh terakhir film, ya mereka tetap akan ketemu sesuai dengan cerita awal. Jadi mereka ini kayak udah ngalami berjuta kali kehidupan di masa lalu, yang mau gimana pun mereka mati dan terlahir ya bakal berakhir bersama lagi. Begitulah takdir cinta, guys. Ada banyak yang ngomong kemarin kayak nggak ada kayaknya orang mencintai itu sekuat ini. Well, pengalaman cinta orang tuh beda-beda. Gue sih merasa anjing, gue ngerasanya ya, gue mencintai istri gue dan istri gue mencintai gue juga sebesar itu. Tapi kalau misalkan lu ngerasa kayaknya nggak ada deh, ya nggak apa-apa, mungkin lu belum menemukan aja. Tapi bukan berarti filmnya tuh apa sih mengada-ada banget, nggak juga. Mungkin pengalaman yang dilalui beda sama lu. Next, waduh susah namanya nih, Gramsci 1245. Kenapa ada susah sih guys namanya? Siapa kayak Tono gitu, Nina siapa gitu, susah amat. Maaf bukan ngatur-ngatur, maaf bercanda. Makna kali ya, mungkin makna ya. Makna atau maka ending di pameran foto itu adalah dunia paralel, di mana pengakhiran loopnya itu saat mereka jabat tangan. Dunia 1 Jo janji untuk mengikuti apa kata Sore. Di dunia 2 untuk saat mereka kenalan, dan otomatis Jo akan panjang umur karena semakin
semaksimal apapun usaha di dunia satu, Joe akan tetap mati. Kalau bahasa oh iya, ini tolong pakai titik ya, jadi gue bisa paham aja. Di dunia satu, Joe akan tetap mati. Titik. Kalau bahasanya Claudia di Dark Series, ada satu celah yang bisa diakalin, yaitu berdamai dengan bapaknya Joe. Titik. Tapi harus inisiatif dari Joe. Dengan sore hanya bisa membantu dengan clue saja. Kalau pernah nonton Dark Series, enteng aja nonton soal film dengan tema time travel. Ya bener sih, Dark itu aduh. Tapi ada yang lebih rumit daripada Dark, guys. Kalau Dark itu sebenarnya rumit karena emang banyak yang terjadi, banyak timeline itu, tapi lu coret-coret itu lu masih bisa, lu nggak memerlukan tambahan pengetahuan saintifik ya. Kalau lu pengen cerita time travel yang ruwet banget, lu tonton Primer, filmnya Shane Carruth. Itu anjing. Gue mikir ini apa gue harus belajar fisika dulu, kuantum dulu untuk ngerti. Itu pusing sih, tapi itu bagus. Tapi sekali lagi, ini film genrenya fantasi dan romantik, bukan science fiction. Betul, Sore itu bukan sci-fi ya. Sore itu magical realism. Bahkan gue gak akan menyebut ini fantasi. Ini lebih dekat ke arah magical realism, dimana ada sebuah peristiwa fantastis magical terjadi di setting yang sangat realis. Lanjut, Sore dalam tanda kurung Tika adalah realitas yang berjalan. Ini lu pikir Marvel, Scarlet Witch. Realitas yang berjalan di bumi 045. Sedangkan Sorenya Sheila Dara ya adalah realitas yang berjalan di bumi 017. Kemungkinan Sore adalah Scarlet Witch ya. Ini kan gue sempat baca di kemarin nih, ada di Twitter juga kayaknya ya, yang tidak serakah sehingga tidak berakhir dengan menciptakan kekacauan pada lini masa yang lebih parah. Anjing, untuk setiap Sore di realitas mereka masing-masing. Sedangkan Sore yang ditemui Joe di galeri adalah Sore dari realitas Joe di bumi 008. Saras lu pikir. Saya tidak berani mengklaim siapa Sore dari realitas utama kecuali ada konfirmasi dari pihak SCU, Sore Cinematic Universe. Oke, Yandi Lawrence, silahkan lu datang lagi ke Cinecrip ya, lu confirm ini semua sebenarnya siapa. Next, Bagus Gozali 5874. Kalau menurut perspektif gua, soal ketemu di galeri bukan nikahan, yang terjadi adalah Sore itu pergi ke realitas lainnya dari Jonathan. Itulah kenapa dia selalu gagal, karena nggak ada yang bisa ngubah takdir yang udah tertulis. Itu mengapa gue bisa bilang film ini set ending. Interesting take. Karena pada akhirnya di realitas Sore mereka berdua tetap nggak bisa bersatu. Sore gagal ngubah Jonathan, sedangkan di galeri itu realitas lain di mana Jonathan bisa ngubah dirinya sendiri. Ini bisa dilihat bahwa realitas Sore mereka bertemu di nikah, tapi di realitas lain mereka ketemu di pameran. True. Tapi daripada set ending, gue mungkin lebih tepat menyebutnya bittersweet ya, karena masih ada bahagianya nih, walaupun nggak full bahagia. Tapi gue setuju nih. Nah, ini jadi memunculkan kembali apa yang sempat gue pikirin beberapa waktu lalu nih. Karena kan gue mikirnya gini, terus apa yang terjadi pada Sore dari realitas utama? Karena kan itu adegannya dia ke blackout ya. Dia blackout terus dia ngomong, jangan biarkan aku hilang ditelan waktu ya, jangan lupain aku ya Joe. Terus kenapa kemudian pada saat mereka tuh salaman terus langsung muncul ingatan-ingatan dari semua timeline itu? Kalau gue rasa sih memang bener ini soal alternate universe, soal paralel dan lain-lain. Tapi kayak yang ingin ditekankan oleh si Yandi adalah memang betul ada banyak branch timeline ya, dimana Sore itu nggak bisa mengubah Jonathan itu tetap mati karena serangan jantung. Terus kemudian Sore dari realitas yang itu hilang tertelan waktu. But in the end akan ada satu timeline yang itu tuh ya kayak tadi gue bilang, beautiful timeline. Saking kuatnya kekuatan cinta itu yang bisa menembus ruang dan waktu. Di timeline yang indah itu Jonathan, Sore itu bisa mengingat semua hal yang pernah mereka alami di timeline yang lain. This is the unique timeline. Ini gue nggak tahu kalau di Marvel istilahnya apa ya. Mungkin ini yang jadi sacred timeline. Sacred timeline-nya adalah sesuatu yang indah. Timeline dimana semua hal itu berjalan dengan lancar. Jonathan bisa nyembuhin masalah dia dengan bapaknya. Jonathan bisa terlepas dari kecanduan rokok, kecanduan alkohol, kecanduan kerja, bisa olahraga, hidup sehat. Sore nggak lagi kehilangan Jonathan. Ini kayak the beautiful timeline, the sacred and great timeline yang tercipta karena cinta mereka berdua. Sama ini ada satu lagi nih sebenarnya nih, Arya ngasih, ini tweetnya Tepi sih ini. Oke, dia nge-share soal jam. Ya bener. Jadi si Sore itu bangun setiap jam 8.25. Gue inget itu. Kenapa setiap jam 8.25? Nah, di sini dijelasin, pakai ayat Alkitab ya, kayak penghabis setan nih. Romans 8.25. Wah, lu baca sendirilah. Tapi intinya ini adalah soal menanti hari, menanti dengan sabar, soal kebahagiaan gitulah simpelnya ya. Soal faith, soal passion, soal hope gitu-gitu. Makanya nih ada nih di yang kedua nih, our current state though is one of longing for that day, merindukan hari itu, hari dimana kebahagiaan dan segala macam itu datang. For now, untuk sekarang
Sekarang kita harus menderita melewati berbagai macam realita kehidupan dan konsekuensinya. Walaupun kepastian dari kebahagiaan itu masih belum datang, tapi harapan kita akan selalu ada ya. Betul. Itu mirip sama apa yang terjadi di sore. Nah, tapi di replies-nya nih gue baca ada Easter egg yang menarik juga nih. Ngikutin interview Mas Yandi, aku jadi tahu kalau Sore terinspirasi dari kisah pribadi. Makanya Sore adalah seorang desainer karena pacarnya Yandi yang sekarang istri adalah desainer. Yang ternyata tanggal enifnya Yandi itu 25 Agustus 825. Oh, oke. Terbukti ini adalah film tentang kebucinan Yandi Lawrence ke istrinya. Berarti Yandi memang merasa dia dan istrinya itu mencintai sehebat itu, setinggi itu. Sama kayak Sore mencintai Jonathan segitunya, Jonathan mencintai Sore segitunya sampai pengen berubah. Itulah yang disebut berkarya dengan hati. Itu aja kayaknya udah panjang banget ini anjing videonya nih. Raw-nya gue lihat nih, time-nya 36 menit. Fuck lah, gue belum pernah ngedit sepanjang ini kayak. Oke, tapi nggak tahu nanti durasinya berapa. Tapi intinya itu teori-teori dari Sore. Silakan bagiin lagi teori-teori yang lain kalau misalkan lu punya penjelasan soal parallel universe-nya, alternate universe-nya, apalah, mau lu sambungin ke Marvel juga boleh. Silakan tulisin di kolom komentar ya, ramekan, karena meramaikan obrolan soal Sore itu buat gua sama artinya lu membantu filmnya semakin banyak dapat hype yang kemudian berdampak pada penontonnya juga makin banyak, semoga ya. Ayo kita dukung, jangan diributin dah lah, gak usah terlibat di keributan-keributan yang gak perlu anjing dah. Nih ada film bagus dibikin pakai hati, hasilnya bagus, ya udah kita dukung. Bukan berarti lo nggak boleh nggak suka ya, nggak suka itu wajar. Nggak ada satu film pun di dunia ini yang nggak ada orang yang nggak suka. Even kayak The Godfather gitu, ada yang pasti nggak suka, and it's fine. Yang tidak perlu adalah keributan. Itulah pokoknya lah, lu paham pokoknya. Udah kita dukung aja lah, nggak usah emosian dulu, nggak usah kayak berprasangka ini itu, udah dukung saja. Nggak banyak film Indonesia yang ngangkat soal ini, ngangkat soal magical realism, ngangkat soal time travel, dan itu dikemas dengan cakep, dengan indah, tapi tetap nggak kayak mengalienasi penonton utama ya, tetap kayak kerasa ini dinikmati semua orang juga bisa. Ini produk langka, jadi silahkan didukung dan ditonton buat yang belum. Alright, so itu aja dari gua. Sampai bertemu lagi kalau ada nanti film dengan teori-teori yang menarik untuk dibahas. Bye-bye.